Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Allah masih memberikan kita hidayah. Allah masih memberikan kita kesehatan, kesempatan, sehingga kita masih bisa tetap istiqomah dalam ketaatan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kultum ini kita lanjutkan kultum kita sebelumnya dengan tema cinta akhirat. Orang yang cinta akhirat atau orang yang lebih cinta akhirat daripada dunianya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan 3 keistimewaan yang terdapat dalam sebuah hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ibnu Hibban dan disahihkan oleh Ibnu Hibban dan disahihkan oleh Syekh Albani. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man kanatil akhiratu niyatahu," barang siapa akhirat itu menjadi tujuannya atau akhirat itu menjadi niatnya, artinya setiap amal perbuatan yang dia lakukan, dia niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia mendapatkan 3 mumayyizat, 3 keistimewaan. Keistimewaan yang pertama, jama'allahu amrahu, Allah menghimpun urusannya, Allah memudahkan segala urusannya. Hadir yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita, bisa saja misalnya di pagi hari kita keluar bekerja, kita niatkan beribadah untuk menghidupi keluarga kita, maka ketika kita meniatkan segala apa yang kita kerjakan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sesuai dengan tujuan diciptakannya manusia, dalam Al-Quran Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setiap apa yang kita kerjakan di dunia ini, kita niatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah memudahkan urusan itu. Kita sering dengar cerita daripada ulama-ulama kita, daripada kiai-kiai kita yang memiliki banyak santri. Kadang mereka bercerita, santri saya ratusan orang, ada yang bercerita santri saya ribuan orang, tapi tidak tahu dari mana rezeki mereka. Allah selalu mudahkan. Kenapa? Karena memang niatnya untuk beribadah, niatnya untuk akhirat, maka Allah memudahkan semuanya. Itu yang pertama. Dan ini sesuai dengan Al-Quran. Allah berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan solusi pada segala urusannya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, keistimewaan yang kedua adalah wa ja'ala ghanahu fi qalbihi. Allah memberikan kekayaan di dalam hatinya. Dan inilah kekayaan yang sesungguhnya. Jadi Allah memberikan kepuasan, Allah memberikan kekayaan dalam hati seseorang. Karena kaya yang sesungguhnya adalah kaya hati. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Laisal gina ginal mal, wa innamal gina ginan nafsi." Laisal gina ginal mal, bukanlah kaya itu adalah kaya harta. Banyak orang yang mempunyai harta yang banyak tetapi hatinya miskin. Tetapi ada orang yang sederhana kehidupannya tetapi hatinya kaya. Karena kaya yang sebenarnya adalah kaya hati. Makanya dalam hadis dikatakan, laisal gina ginal mal, bukan kaya itu adalah kaya harta. Walakinnal gina ginan nafsi, akan tapi kaya yang sebenarnya adalah kaya hati.
Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang kaya hatinya dia selalu bersyukur. Dia akan selalu mempunyai sifat qanaah terhadap apa yang dia dapatkan. Dalam sebuah kitab, Ibnu Athaillah As-Sakandari pernah berkata, anta abdun mimma anta lahu tami'. Kalian itu, kamu itu menjadi hamba, menjadi abdun, hamba. Lima anta lahu tami', kepada sesuatu yang kamu tamak. Kepada sesuatu yang kamu tamak. Artinya, kita itu menjadi hamba kepada sesuatu yang kita inginkan. Kita inginkan itu bukan karena kita butuhkan, tetapi karena berdasarkan keinginan kita. Kita ingin mendapatkan sesuatu itu berdasarkan keinginan, bukan berdasarkan dengan kebutuhan kita. Itulah tamak. Makanya dikatakan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari, anta abdun mimma anta lahu tami'. Kamu itu menjadi hamba terhadap sesuatu yang kamu tamak kepadanya. Wa anta hurrun mimma anta lahu tami', mimma anta lahu qani'. Dan kalian atau kamu itu menjadi orang yang merdeka terhadap apa yang kamu qanaah, merasa cukup dan bersyukur terhadapnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, dalam hadis tadi, wa atatsud dunya wa hiya ragimah. Allah memberikan dunia kepada orang yang lebih cinta akhirat, wa hiya ragimah, tetapi dunia itu tidak terlalu berarti bagi dia. Artinya dunia itu tidak membuat dia lalai dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang meniatkan segala perbuatannya untuk urusan akhiratnya, maka dia akan mendapatkan dunia dan juga mendapatkan akhirat. Tetapi orang yang berniat untuk dunianya saja, maka dia tidak mendapatkan akhirat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita menjadi orang-orang yang lebih cinta akhirat kita dengan meniatkan semua apa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memberikan kekuatan kita untuk tetap istiqamah dalam ketaatan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Minallahil musta'an. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.